Pasti nggak ada yang tahu seorang Koni Rahakundini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Bentar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini, mungkin kalau nggak mau dicuti, ya memang harus dimakzulkan. Mau diapain lagi? Mohon maaf. Bahwa Prabowo akan berkuasa selama 2 tahun saja, setelah itu akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Ya kalau digantikan Gibran Rakabuming Raka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 3 kemungkinan. Di impeach, rasanya tidak mungkin Prabowo Subianto di impeach, karena kalau di impeach ya Gibran duluan. Mengundurkan diri, alasannya apa mengundurkan diri? Atau berhalangan tetap. Nah berhalangan tetap itu ngeri-ngeri sedap ya. Tapi hubungan antara Mulyono, Raja Jawa dengan Prabowo Subianto adalah hal yang lain. Karena tidak hanya menitipkan Gibran untuk diasuh, yang terjadi adalah Mulyono ingin tetap eksis melalui Gibran. Jadi something happen to Prabowo, maka Mulyono akan comeback. Ya, jadi he will be back. Tapi kalau ditawari, ya mungkin saja, ya, termasuk ditawari Jeep, Bentley untuk lebih meyakinkan agar bisa bergabung, ya sangat mungkin juga. Oke, itu hal yang sudah bantah membantah di antara mereka. Tapi soal 2 tahun masa jabatan itu adalah soal yang serius, ya, soal yang serius. Sama Bapak ya waktu itu iya, Pak Prabowo. Pak Prabowo. Hidup Prabowo. Garis serah bacot. Mas Bobon, Ya. masih kerja aja. Enggak lewat. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti Sampai kita 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? berat ini berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Jadi sobat RH sekalian, ini menarik ya, candaan ngeri-ngeri sedap Gibran Rakabuming Raka, candaan Kaisang Pangarep soal mendorong Gibran untuk mengkudeta Prabowo Subianto di 2029. Coba kita bacakan dulu ya candaan ini, nanti kita akan komentari. Karena saya teringat apa yang dikatakan Koni Rahakundini, bukan hanya 2029 tetapi hanya 2 tahun Prabowo berkuasa, selanjutnya Gibran Rakabuming Raka ya, entah dengan insiden apa, we don't know exactly. Tapi kita coba bacakan berita yang dirilis oleh kilat.com ini. Celotehan canda Kaisang Pangarep soal Gibran Rakabuming dan Prabowo di 2029 viral jadi sorotan ya. Oke.
Kilat.com, status Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi wakil presiden terpilih jadi sorotan termasuk oleh adiknya sendiri, Kaisang Pangarep. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka jadi wakil presiden terpilih ini sempat jadi perbincangan sang adik di podcast miliknya. Luar biasa ya podcast. Dengan nada bercanda, Kaisang sempat membicarakan hubungan sang kakak Gibran dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun 2029 kelak. Hal itu terungkap lewat unggahan video podcast Depan Pintu sebagaimana yang dibagikan akun X @maudi_mdy _asmara 1701. Sempat masak sama Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo, ucap Bobon Santoso dikutip Kilat.com pada Selasa 17 September 2024. Kiki Saputri pun memberikan tanggapannya, Mas Bobon masih kerja aja kan udah terpilih, saud Kiki. Bobon lantas mengaku menjadi pendukung Prabowo dan Gibran hingga nanti. Kontrak saya masih lama sama Mas Gibran juga nanti, jawab Bobon Santoso. Mendengar hal itu, Kaisang lantas menyentil soal kudeta yang sedang ramai jadi isu. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029, ujar Kaisang Pangarep bercanda. Pernyataan Kaisang itu sontak menjadi sorotan netizen. Bercandanya nggak lucu sama sekali, balas @Billy Aries. Apakah terbukti nanti, tanya @itsimple_x ya. Kemudian ya itu selesai ya beritanya habis. Ya saudara sekalian, walaupun bercanda bukan berarti ini tidak serius ya. Sebagian dari canda itu adalah tentunya keseriusan ya. Kenapa saya katakan keseriusan sebagian dari canda itu? Ya bisa jadi ya, karena ternyata ada skenario-skenario yang pernah disebutkan orang kan. Salah satu skenario itu disebutkan oleh Koni Rahakundini bahwa Prabowo akan berkuasa selama 2 tahun saja, setelah itu akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Ya kalau digantikan Gibran Rakabuming Raka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 3 kemungkinan. Di impeach, rasanya tidak mungkin Prabowo Subianto di impeach, karena kalau di impeach ya Gibran duluan. Mengundurkan diri, alasannya apa mengundurkan diri? Atau berhalangan tetap. Nah berhalangan tetap itu ngeri-ngeri sedap ya. Berhalangan tetap itu ya game. Ya. Nah karena itu bisa juga cacat tetap ya. Karena itu justru kita bertanya, Rahakundini, Koni gitu ya, bisa dicarikan tuh ya. 2 tahun itu berita lama itu dari Koni Rahakundini itu mengingatkan kita pada candaan seperti ini. Walaupun kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Kodari sebagai koalisi permanen 20 tahun, itu jelas bahwa giliran Gibran diharapkan pada 2034. Jadi dari 2029 Prabowo menjabat sekali lagi dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. 2034 Gibran menang. Kemudian 2039 menang lagi dua kali. Oh indahnya. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami. Jadi sobat era sekalian, memang isu kesehatan Prabowo adalah satu hal ya. Tapi hubungan antara Mulyono, Raja Jawa dengan Prabowo Subianto adalah hal yang lain. Karena tidak hanya menitipkan Gibran untuk diasuh, yang terjadi adalah Mulyono ingin tetap eksis melalui Gibran. Jadi something happen to Prabowo, maka Mulyono akan comeback ya. Jadi he will be back. Itu persoalannya. Karena itu kita tidak tahu ya apakah ini menjadi hal yang serius atau tidak. Misalnya apakah betul Gibran Rakabuming Raka ya tidak akan maju dalam Pilpres 2029 kalau kita kaitkan dengan usia dan kesehatan Prabowo Subianto. Apakah Prabowo akan maju? Saya yakin dia akan maju lagi di 2029 sepanjang dia masih fit, karena dorongannya biasanya bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi dorongannya ada di orang lain ya. Dorongannya ada di lingkungan sekitarnya. Tapi bisa jadi dirinya sendiri juga kemudian punya kepentingan untuk terus berkuasa. Begitulah bunyinya sobat era sekalian ya. Oke, kita lihat ya ke depan bagaimana ya. Candaan-candaan seperti ini walaupun bercanda bukan berarti tidak serius atau tidak bisa diseriusi. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, kita akan lihat ya bagaimana selanjutnya. Oke sobat semuanya,
kalau lihat pola bapaknya ya kan memang raja khianat, anaknya punya contoh yang kuat di depan mata. Menarik sesungguhnya ya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau misalnya kita ajukan pertanyaan, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Who is the boss right now ya? Ketika saya when I am talking ya about who is the boss? Siapa sesungguhnya bos? Apakah Jokowi? Apakah Prabowo? Nah, itu kelihatannya mereka sedang tarik menarik. Tapi one thing for sure, segala kebijakan Jokowi itu tidak independently dia bisa memutuskan sekarang. Dia tetap pertimbangan Prabowo Subianto. Contoh misalnya dalam kasus PKB, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dalam kasus PKB, ya informasi yang saya dengar ketika NU mau take over, hostile take over kepemimpinan PKB, leadership PKB, Jokowi mengatakan tanya ke Prabowo, dia tidak bisa memutuskan sendiri. Ternyata Prabowo sudah punya kontrak 5 tahun dengan Caimin. Aman pengurus-pengurus Caimin. Bahkan beberapa elit disebut bahkan menjadi menteri ya. Jadi tak peduli Anies Baswedan dan lain sebagainya. Yang penting kursi nambah, naik di DPR 10 kursi. Lalu Anies kita tinggalkan saja. Yang penting kita ikut penguasa. Itulah harga persahabatan yang baik ya. Karena ternyata Caimin lebih suka bersahabat dengan Prabowo Subianto dibandingkan bersahabat dengan Anies yang tidak menang ya. Kecuali kalau Anies menang. Begitu saudara sekalian ya. Oke, itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Canda-canda seperti Kaisang ini bukan berarti kemudian tidak ada niat. Selalu akan ada persaingan antara keluarga Mulyono dan keluarga Prabowo Subianto. Nanti kita lihat endingnya seperti apa. Apakah endingnya Prabowo yang kemudian terjungkal dalam tanda kutip, apakah kemudian justru Gibran yang di-impeach karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ya berupa korupsi ya, tudingan Rocky S3 Saban Sabtu setoran, kemudian apakah perbuatan tercela melalui akun Fufuafa atau lagi tidak memenuhi syarat karena ijazahnya bermasalah. Kita lihat ke depannya ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, ada berita yang menarik mengenai Koni Bakri ya. Oke. Dan ini ada perjanjian menarik antara Jokowi dan Prabowo yang diungkapkan oleh Koni Bakri Rahakundini. Apa perjanjiannya? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat isi perjanjiannya. Tetapi ini memang sudah saling bantah-membantah. Ini mulai ada Koni Bakri sebut Prabowo Subianto bisa diracun. TKN bantah isu 2 tahun jika jadi presiden. Heboh jabatan Prabowo jika jadi presiden. Rosan bongkar Koni Bakri incar jabatan wakil menteri. Kecil sekali jabatannya. Koni beber skenario Prabowo jabat 2 tahun. Rosan Roslani buka suara. Bantah Rosan Roslani, Koni Bakri sebut dirinya justru dijanjikan hadiah mobil Jeep. Oke ya. Ada lagi, Koni ungkap Prabowo sempat bilang cuma jadi presiden 3 tahun. Oke, ini 3 tahun ya. Kemudian coba kita bacakan ya salah satunya. Coba ini ya kita bacakan dan kita nanti akan bahas ini ya. Jakarta, CNN Indonesia, Koni Rahakundini Bakri mengungkapkan Prabowo Subianto sempat menyatakan hanya akan menjabat sebagai presiden selama 3 tahun. Ia menuturkan hal itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam sebuah pertemuan di Singapura. Pernyataan ini disampaikan Koni merespons bantahan yang disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Raka Buming Raka Rosan Roslani soal Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun. Nah, ini setelah 2 tahun ya. Gini aja komentar saya memahami kalau pada panik. Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu jadi bukan cuma diomongan ke saya oleh Pak Ambasador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto Sekjen PDIP dalam pertemuan pengusaha di Singapura, kata Koni dalam konferensi pers di Jakarta. Koni mengatakan berdasarkan pengakuan Prabowo,
kepemimpinannya akan diteruskan oleh Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun ia tak membeberkan kapan pertemuan di Singapura itu terjadi. Ia meminta hal tersebut ditanyakan kepada Hasto. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Kalau tidak salah ya, nanti tanya Pak Hasto langsung ucapnya. Pengamat militer itu menyebut skenario masa jabatan itu disiapkan demi Gibran. Dengan skenario itu Gibran tetap bisa mengikuti pemilihan presiden 2 kali lagi, sehingga total masa jabatan jadi 12 tahun. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, kemudian tersisa Gibran 2 tahun. Maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun ucap Koni. 12 tahun dari sekarang, berarti usia saya sudah 60-an tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Prabowo akan 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun imbuhnya. CNNindonesia.com menghubungi Hasto dan sejumlah elit tim kampanye nasional Prabowo Gibran untuk mengklarifikasi keterangan Koni, namun belum mendapat respons. Sebelumnya Koni mengaku diajak bergabung dengan Prabowo Gibran oleh Rosan Roslani. Dia pun menyinggung masa jabatan Prabowo hanya didesain 2 tahun. Ini menyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika, jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Ucap Koni menirukan Rosan dalam potongan video yang beredar di media sosial. Namun pernyataan Koni itu dibantah Rosan. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023, tetapi tak berbicara soal skenario masa jabatan untuk Prabowo. Menurutnya, pembicaraan soal desain masa jabatan itu justru pertama kali dilontarkan Koni. Pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya. Beliau mengatakan ini bagaimana kalau sudah 2 tahun, atau kalau tiba-tiba Prabowo, saya ini orang intelijen, bisa saja Pak Prabowo diracun, bisa lebih cepat. Itu gimana? Dia bilang begitu, kata Rosan di Media Center Prabowo Gibran Jakarta Minggu. Saya bilang, Bu, sudahlah, tidak pantas. Ya sudahlah, kita sih nggak ada pikiran seperti itulah. Janganlah imbuhnya. Oke, tetapi kemudian ada juga omon-omon soal minta jabatan. Ya, ini dia bilang ke... Oke, Rosan bongkar niat Koni Bakri incar jabatan wakil menteri. Sederhana sekali wakil menteri. Maksudnya wakil menteri kapan? Wakil menteri pertahanan sekarang ya? Oke, coba kita bacakan ya. Heboh jabatan Prabowo jika jadi presiden. Rosan bongkar niat Koni Bakri incar jabatan wakil menteri. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani membongkar niat pengawat militer Koni Rahakundini Bakri. Rosan awalnya membantah video viral tentang percakapannya dengan Koni Bakri membahas masa jabatan Prabowo Subianto jika jadi presiden pada Pilpres 2024. Dia membongkar niat Koni Bakri mengincar posisi jabatan strategis sebagai menteri pada kabinet Prabowo Gibran. Jadi keinginan Bu Koni yang disampaikan kepada saya ialah ingin menjadi wakil menteri luar negeri atau wakil menteri pertahanan dengan pengalamannya, kata Rosan di Media Center. Rosan menjelaskan Koni menginginkan jabatan Wamenlu atau Wamenhan pada kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Luar biasa. Namun dia mengatakan bahwa hal tersebut jelas tidak menjadi kewenangan di TKN. Sebab soal jabatan dalam kabinet ialah kewenangan Prabowo Subianto. Apakah iya ya? Saya menyarankan Koni agar permohonan tersebut disampaikan langsung kepada Pak Prabowo, jelasnya. Menurut Rosan, pertemuan dengan Koni Bakri terjadi memang dengan jadwal khusus. Akan tetapi dia menerangkan awalnya tidak mengenal Koni Bakri. Pertemuan itu terjadi setelah tim media Prabowo menginformasikan pihak Koni ingin bertemu untuk menyampaikan 2 hal, kata dia. Dia mengatakan keinginan Koni yang pertama ialah bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Lalu soal mendapat jabatan wakil menteri luar negeri atau wakil menteri pertahanan, sebelumnya telah tersebar sebuah video yang menjadi viral di media sosial di mana Koni menyampaikan pernyataan dalam sebuah percakapan dengan Rosan. Pada intinya Koni mengklaim bahwa dia diundang oleh ketua TKN untuk bergabung dengan tim Prabowo Gibran.
Dalam video tersebut, Koni juga menyatakan bahwa Rosan telah mengungkapkan bahwa Prabowo akan menjabat sebagai kepala negara selama 2 tahun. Dan setelah itu jabatan tersebut akan dilanjutkan oleh Gibran. Oke, sobat era sekalian. Dan kemudian Koni Bakri bantah lagi, ya, yang mengatakan justru dia mau dikasihkan mobil Jeep, ya, hadiah mobil Jeep. Ya, coba kita lihat lagi. Bantah membantah ini, ya. Bantah Rosan Roslani, Koni Bakri sebut dirinya justru mau dijanjikan hadiah mobil Jeep. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri membantah tudingan ketua tim kampanye Prabowo Gibran, ya, soal dirinya meminta jabatan, ya. Oke. Meminta jabatan. Yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri jika bergabung dengan timnya. Koni Bakri menyebut dirinya malah ditawarkan jabatan tersebut oleh Rosan. Saat itu saya jawab, sangat PHP alias tidak mungkin, kata Koni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Koni beralasan dia menolak 2 jabatan itu karena dalam koalisi Prabowo Gibran sudah syarat gontok-gontokan karena lintas partai yang gemuk. Setelah itu Koni menyebut dirinya justru ditawarkan Jeep Bentley First Edition. Luar biasa, ya. Ini pun saya tolak karena tidak mau dijadikan alat untuk memviralkan seolah saya berhasil dibeli, kata Koni. Sebelumnya Ketua TKN Rosan Roslani mengatakan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri ingin bergabung dengan TKN Prabowo Gibran dan nantinya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Belakangan beredar video Koni yang menyatakan Gibran akan menjadi presiden setelah Prabowo 2 tahun menjabat jika menang dalam Pilpres. Oke, sobat era sekalian, itu tadi, ya. Dan memang berlangsung hal seperti ini, ya. Jadi gini, ini seperti cerita mengenai Nasruddin Hoja, ya. Dia bilang begini, pada suatu saat pada persidangan, hakim begitu terpukaunya dengan kata-kata seorang pengacara, dan hakim mengatakan Anda benar. Mendengar pernyataan hakim tersebut, dia terpukau dengan pernyataan jaksa yang menuntut atau mendakwa, ya, terdakwa. Lalu setelah pemaparan jaksa, hakim mengatakan Anda benar. Ya, tentu saja pembela terdakwa protes. Dia ungkapkan fakta-fakta lain dan hakim mengatakan Anda benar juga. Ya, pengunjung mengatakan, loh Pak Hakim, tidak mungkin dong dua-duanya benar. Salah satu pasti bohong atau dua-duanya salah, dua-duanya bohong. Nggak mungkin dua-duanya benar dengan 2 versi yang berbeda. Kata hakim kepada pengunjung, Anda juga benar. Jadi sobat era sekalian, ini kan akal-akalan, ya. Kalau kita lihat 2 versi ini, maka ya pasti ada yang berbohong, ya. Ada yang berbohong, karena kan saling bantah-membantah. Pernyataan Koni Bakri adalah Rosan bicara bahwa masa jabatan Prabowo 2 tahun. Prabowo lalu akan dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Kemudian atas pernyataan Koni itu, Rosan Roslani, Ketua TKN, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, membantah. Yang benar katanya, Bu Koni minta jabatan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wakil Menteri Pertahanan. Koni bantah lagi. Justru dia yang menawarkan itu akan bergabung dengan TKN, tapi dia tidak mau. Bahkan dia kasih juga Bentley, ya, Jeep Bentley, nggak tahu harganya berapa itu. Jadi kalau kita lihat 2 versi ini, ya Anda percaya yang mana? Coba Anda sebutkan, ya. Saya tidak bisa membuat polling di sini, tapi coba Anda sebutkan, ya, sobat era sekalian, mana yang Anda percaya? Apakah versi Bakri? Apakah versi Rosan Roslani? Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, pertanyaan saya adalah apakah memang ada pembicaraan bahwa Prabowo akan menjabat selama 2 tahun? Apakah memang ada pembicaraan tawar-menawar jabatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Pertahanan? Ketiga, memang ada pembicaraan dengan soal pemberian Jeep Bentley. Itu saja 3 hal itu. Jadi bisa jadi, ya,
versinya tidak semuanya benar di A, tidak semuanya salah di B. Tetapi yang jelas tidak mungkin 100% benar. Pasti ada yang tidak benarnya. Nah, Anda kira-kira ini karena sendirilah ya. Dengan siapa Anda bisa percaya? Dengan Koni Rahakundini Bakri atau dengan Rosan Roslani ya? Refli Harun nggak masuk di sini. Saya hanya membacakan dan menganalisis ya. Ya, jadi masa sih orang sekelas Koni Rahakundini itu hanya mengincar jabatan wakil menteri? Secara dia senior ya. Orang-orang yang lebih muda saja sudah menteri. Itu satu sisi ya. Karena itu menurut saya dia datang menemui Rosan, minta jabatan wakil menteri. Wah, kalau begitu kecil sekali Koni. Kalau memang itu ada, karena itu saya rodo-rodo gak percaya juga kalau dia minta wakil menteri. Tapi kalau ditawari, ya mungkin saja ya. Termasuk ditawari Jeep, Bentley untuk lebih meyakinkan agar bisa bergabung, ya sangat mungkin juga. Oke, itu hal yang sudah bantah-membantah di antara mereka. Tapi soal 2 tahun masa jabatan itu adalah soal yang serius. Ya, soal yang serius. Tapi dari sisi akademik, ya sebenarnya gimana caranya perjanjiannya seperti itu? Karena kalau kita bicara tentang konstitusi, memang ada pintunya, mengundurkan diri. Kalau misalnya presiden mengundurkan diri, maka dia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya, sebagaimana terjadi dengan 2 orang, yaitu Habibie ketika menggantikan Soeharto dan Megawati ketika menggantikan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi jangan lupa, Habibie tidak menggantikan itu secara full. Secara teoritis Habibie harusnya menggantikan, karena Soeharto diangkat pada tahun 98, harusnya pada 2003 baru selesai masa jabatannya. Tapi itu tidak terjadi. Habibie kemudian mempercepat pemilu, maka terjadilah pemilu pada tanggal 7 Juni dan kemudian sekitar Oktober, pada tanggal 21 Oktober itu dilantiklah Abdurrahman Wahid. Habibie bahkan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden di dalam sidang umum MPR, karena pada waktu itu pemilihannya belum langsung. Jadi Habibie memperpendek masa jabatannya. Tapi Megawati Soekarno Putri full menjabat selama 3 tahun setelah Gus Dur di-impeach sekitar bulan Juli. Jadi Gus Dur menjabat Oktober 1999, tapi kemudian Juli 2001 dia di-impeach. Maka Megawati menjabat selama 3 tahun, 2022, 2023, dan 2024. Apakah skenario mengundurkan diri itu akan dipakai oleh Prabowo? Saya nggak yakin ya. Ada padahal keinginan untuk menjabat kan tinggi. Oke saja, kalau sekarang barangkali itu bagian dari bargaining. Tapi kalau memang itu akan dilaksanakan, saya agak meragukan juga. Oke, itu satu. Tetapi yang dikatakan Koni Bakri itu, waduh, itu agak ngeri-ngeri sedap soal racun-meracun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan negeri ini baik-baik saja ya, dan yang terpilih orang yang tentu yang lebih baik yang kita inginkan sebagai pemimpin ke depan, yang jujur, yang amanah, yang sidik, yang fatona, yang punya perspektif bagaimana mesejahterakan masyarakat, memberikan keadilan sosial, bicara tentang pemerataan dan lain sebagainya, bukan bicara tentang pembagian jabatan dan mempertahankan politik dinasti. Apalagi kemudian ada planning untuk berkuasa selama 12 tahun. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.